Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video penjelasan tentang tradisi dan nalar sejarah dinasti Muawiyah. Yang pertama itu adalah asal-usul pertumbuhan dan basis sosial dinasti Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan dilahirkan kira-kira pada tahun ke-5 sebelum kenabian, yaitu pada tahun 606 Masehi. Muawiyah masuk Islam pada usia 23 tahun pada peristiwa Fathul Mekah. Dia masuk Islam bersama-sama dengan penduduk Mekah lainnya yang berbondong-bondong masuk Islam pada peristiwa Fathul Mekah. Ketika itu beliau berusia 23 tahun. Muawiyah mulai memegang tampuk pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu, ia diangkat menjadi gubernur Yordania. Saat itu pula saudaranya Yazid diangkat menjadi gubernur Damaskus. Akan tetapi, Yazid wafat karena terjangkit penyakit herpes yang mewabah. Maka saat itu Umar menggabung wilayah Damaskus dengan wilayah Muawiyah. Muawiyah berhasil memegang kekuasaan penuh setelah Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah dengan beberapa syarat. Antara lain, yang pertama itu adalah agar Muawiyah tidak menaruh dendam sedikitpun pada masyarakat Irak. Yang kedua, menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka. Yang ketiga itu agar pajak tanah negeri Ahwas diperuntukkan padanya dan diberikan setiap tahun, agar Muawiyah membayar kepada saudaranya yaitu Husain bin Ali sebesar 2 juta dirham, dan selanjutnya pemberian kepada Bani Hashim harus lebih besar kepada Bani Syam. Poin yang kedua itu adalah sistem kepemimpinan dan penegakan dinasti. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah penguasa Islam yang pertama dan menggantikan sistem demokratis Republik Islam menjadi sistem monarkis atau absolut. Ia membentuk kekuasaan berdasarkan garis keturunannya dengan menunjuk putranya sendiri, yaitu Yazid menjadi putra mahkota. Sikapnya menunjuk putra mahkota ini akhirnya menjadi model pemerintahan yang diikuti oleh penguasa-penguasa dari Bani Umayyah selanjutnya. Meskipun sistem yang diterapkan Muawiyah tidak sama dengan sistem yang diterapkan khalifah-khalifah sebelumnya, namun Muawiyah masih menjalankan kedudukan dan fungsi khalifah seperti menyampaikan khutbah dan menjadi imam sholat Jumat. Selama masa pemerintahannya, penguasa dan rakyat hidup rukun. Ia juga berlaku bijaksana kepada para penganut agama Kristen. Hal ini terbukti dengan diangkatnya beberapa orang Nasrani sebagai pejabat negara, yang salah satunya menjadi Dewan Penasehat. Selanjutnya itu adalah poin ketiga tentang dinasti Muawiyah. Pertama itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu dimulai dari 40 sampai 60 Hijriah atau 660 sampai 680 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri Daulah Umayyah. Ia bersambung kepada Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Umayyah adalah salah seorang di antara para tokoh dan para pemimpin Quraisy pada zaman Jahiliyah. Dia adalah orang terhormat dan berkedudukan tinggi sama seperti pamannya yang bernama Hashim bin Abdul Manaf. Ketika ia menjabat sebagai khalifah pertama, ia memindahkan ibu kota dari Madinah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. Pada masa kepemimpinannya, perluasan kekuasaan diarahkan ke bagian utara dan bagian barat, di mana Imperium Romawi Timur suka menyerang negeri-negeri Islam yang berbatasan dengannya. Masa pemerintahan Muawiyah adalah yang paling cemerlang di antara masa-masa khalifah Islamnya seluruhnya, di mana keamanan dalam negeri begitu baik. Segala sikap permusuhan terhadap Muawiyah telah dibasmi. Lalu Muawiyah meninggal dunia pada usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus di pemakaman Bab al-Khashir. Lalu selanjutnya itu adalah Yazid bin Muawiyah. Yazid dilahirkan dari istri Muawiyah yang bernama Maimun binti Baghdad al-Kalbiyah, seorang wanita kampung yang dinikahi Muawiyah sebelum ia menjadi khalifah. Ia fasih dalam berkata, dermawan dan sangat pandai bersyair. Ketika Muawiyah meninggal dunia, masyarakat luas membaiat Yazid sebagai khalifah. Usia Yazid ketika itu berumur 34 tahun saat menjadi khalifah. Masa pemerintahannya hanya berlangsung kira-kira 3 tahun saja. Ia mati dalam usia muda. Ia tidak sempat merasakan kenikmatan sebagai khalifah. Begitu naik takhta, di hadapannya
telah berkecamuk bermacam-macam peristiwa yang merupakan penyakit berat bagi negaranya. Pada masa pemerintahan Zahid, banyak permasalahan yang bersifat intern. Akhirnya Yazid meninggal dunia dengan meninggalkan beban pusaka yang berat dan putranya pun tak berdaya untuk memikulnya. Selanjutnya adalah Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II diangkat menjadi khalifah masih anak-anak dan dianggap lemah. Dia adalah seseorang yang berwatak lembut. Dia tidak meninggalkan sesuatu yang pantas untuk bisa dicatat, mengingat masa pemerintahannya juga hanya 40 hari. Ia memerintah hanya beberapa saat saja, kemudian ia mengundurkan diri karena sakit. Dan selanjutnya ia mengurung dirinya di rumah sampai ia meninggal 3 bulan kemudian. Dengan demikian berakhirlah riwayat Muawiyah II, dan dengan itu berakhir pula lah kekuasaan anak cucu Abu Sufyan, dan mulailah masa Bani Umayyah yang kedua, yaitu masa kekuasaan keturunan Al-Hakam ibnu Abdul Ash bin Umayyah. Selanjutnya Marwan bin Al-Hakam. Itu dimulai dari 64 sampai 65 Hijriah. Sebelum Marwan bin Al-Hakam diangkat menjadi khalifah, tepatnya ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, ia diangkat menjadi menteri, di samping menjadi penasihatnya sehingga ia menjadi tangan kanan sekretaris. Sebelum pengangkatan Marwan menjadi khalifah, terjadi permasalahan dan persatuan dan kesatuan Daulah Umayyah segera berubah menjadi pecah saat orang-orang Bani Ka'ab berpihak kepada Bani Umayyah dan orang-orang Qais berpihak pada Abdullah bin Zubair. Kemudian orang-orang Bani Ka'ab sendiri akhirnya terpecah sehingga di antara mereka berpihak kepada Khalid bin Yazid bin Muawiyah yang sekalipun masih muda, namun ia seorang peta lidah dan pandai merangkai kata. Sedangkan sebagian yang lain berpihak pada Marwan bin Al-Hakam bin Al-Ash bin Umayyah. Dengan demikian terjadi perselisihan. Selama pemerintahannya tidak meninggalkan jejak yang penting bagi syiar Islam. Ia wafat dalam usia 63 tahun dan masa pemerintahannya kurang dari 1 tahun. Selanjutnya itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan lahir di Madinah pada tahun 26 Hijriah. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, tercatat bahwa ia tumbuh dengan sangat cepat dan terkenal sebagai pemberani serta suka menolong. Abdul Malik mengawali masa pemerintahannya dengan melakukan serangan kepada para musuhnya, sehingga belum berlalu 7 tahun segala urusan dapat ditegakkan. Abdul Malik mengawali masa pemerintahannya dengan melakukan serangan kepada para musuhnya, sehingga belum berlalu 7 tahun segala urusan dapat ditegakkan. Lalu keadaan kembali berjalan normal dan stabilitas keamanan pun dapat dipulihkan sampai pada masa-masa pemerintahannya sesudahnya. Ia wafat pada tahun 705 Masehi dalam usia yang ke-60 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 21 tahun lebih. Selanjutnya itu adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Ketika Abdul Malik bin Marwan meninggal dunia pada tahun 86 Hijriah, lalu putranya Al-Walid naik takhta menjadi khalifah. Disebutkan bahwa Abdul Malik telah bekerja dengan sekuat tenaga untuk menegakkan kembali kesatuan. Al-Walid adalah seorang yang suka damai dan menginginkan perbaikan-perbaikan. Justru ia muncul pada zaman damai. Diadakannya lah perbaikan-perbaikan di dalam negeri. Masa pemerintahan Al-Walid pada umumnya dapat disebut dengan masa kemakmuran, keamanan dan ketentraman. Dengan adanya kekayaan dan kesatuan yang bulat terutama keteguhan daripada Walid, maka Islam bertambah luas. Selain perhatiannya dalam mengurusi rakyatnya, ia memperluas kekuasaannya sampai dengan kekuasaan dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa. Perluasan Islam juga sampai ke Andalusia atau Spanyol di bawah pimpinan Panglima Tariq bin Ziyad. Selanjutnya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik dilahirkan pada tahun 54 Hijriah. Ia dilantik sebagai khalifah setelah saudaranya Al-Walid meninggal dunia. Wilayah Daulah Umayyah pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik meluas, baik dari timur maupun di barat. Sedangkan pada masa pemerintahan Sulaiman tidak terjadi penaklukan kecuali ke Jurjan dan Tabaristan yang dilakukan oleh Yazid bin Al-Mulahab, gubernur wilayah timur, dan pengepungan Konstantinopel saja.
Satu-satunya jasa yang dapat dikenangnya di masa pemerintahannya ialah menyelesaikan dan menyiapkan pembangunan Jami'ul Umawi yang terkenal megah dan agung di Damaskus. Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz, itu dimulai dari 99 sampai 101 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di kota Hulwan, tidak jauh dari Kairo. Ketika itu ayahnya yang jadi gubernur di Mesir, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Umar dilahirkan di Madinah. Masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekalipun hanya sebentar adalah sebaik-baiknya masa pemerintahan para Khalifah Umayyah. Sekiranya masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang hanya sebentar, yaitu berusia 2 tahun beberapa bulan, akan berjalan lama, niscaya sejarah Islam dan sejarah Daulah Bani Umayyah akan terisi dengan lembaran yang indah dan membanggakan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat pada bulan Rajab tahun 101 Hijriah. Selanjutnya Yazid bin Abdul Malik. Yazid dilantik menjadi khalifah pada bulan Rajab tahun 101 Hijriah. Yazid bin Abdul Malik adalah seorang penguasa yang cenderung kepada kemewahan, suka berfoya-foya, dan kurangnya memperhatikan kesejahteraan rakyat. Pada masa pemerintahan Yazid terjadi pemberontakan. Peristiwa pemberontakan ini dipimpin oleh Yazid bin Al-Mulahab bin Abu Syufrah. Untuk menghadang pemberontakan tersebut, Yazid menghadang Mulahab dengan pasukan besar. Ketika kedua belah pihak bertemu, meletuslah perang, dan dalam perang ini Mulahab bersama pasukannya menderita kekalahan sehingga ia sendiri mati terbunuh. Pada pemerintahan Yazid juga adanya propaganda bagi keturunan Bani Abbas. Yazid meninggal pada usia 40 tahun dan masa pemerintahannya hanya berlangsung 4 tahun lebih. Selanjutnya Hisham bin Abdul Malik. Hisham adalah orang yang sangat cerdas, penyantun, dan murah hati. Dia terkenal dengan ahli strategi dan seorang politikus yang andal. Pada masa pemerintahan Hisham lah lahir dan berdiri pabrik tenun dan sutradari kain kapas. Selanjutnya adalah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Walid terkenal sebagai orang khalifah yang gemar berfoya-foya, hura-hura, dan bermain perempuan. Pada masa menjadi khalifah adanya kemarahan rakyat karena bermoral dan perilaku yang sangat buruk. Dia hanya memerintah 1 tahun 2 bulan, ia mati dibunuh di sebuah perkampungan di antara perkampungan Damaskus pada bulan Jumadil akhir tahun 126 Hijriah. Selanjutnya Yazid bin Walid. Yazid tidak dapat menikmati kedudukannya sebagai khalifah yang telah diusahakannya. Pemerintahan Yazid tidak dapat mendapat dukungan dari rakyat karena perbuatannya yang suka mengurangi anggaran belanja negara. Ia wafat dalam usia 6 tahun, kemudian ia memberikan wasiat bagi saudaranya Ibrahim untuk menjadi khalifah sesudahnya. Selanjutnya Ibrahim bin Walid. Masa pemerintahan Ibrahim pada masa yang tidak stabil seperti masa Yazid bin Walid. Kedudukannya sebagai khalifah tidak disepakati kaum muslim. Ia tidak mendapatkan baiat dari seluruh rakyat. Adanya pemberontakan yang terjadi di hadapannya, yaitu pemberontakan oleh Marwan bin Muhammad. Selanjutnya itu adalah Marwan bin Muhammad. Beliau adalah seorang ahli negara yang bijaksana dan juga seorang pahlawan. Beberapa pemberontak dapat ditumpas, tapi beliau tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah. Marwan melarikan diri ke Hura lalu ke Damaskus, namun Abdullah bin Ali yang ditugaskan Abu Abbad As-Sofah untuk membunuh Marwan selalu mengejarnya. Akhirnya Marwan sampai di Mesir. Dia mati terbunuh oleh Salim bin Ali, orang yang menerima penyerahan tugas dari Abdullah. Dengan terbunuhnya Marwan, runtuhlah Daulah Umayyah. Lalu poin keempat itu adalah karakteristik tradisi dan peradaban muslim masa Muawiyah. Yang pertama, calon khalifah harus berasal dari keluarga Umayyah. Inilah sebagai penyimpangan dari ajaran agama Islam. Selanjutnya wilayah Islam pada dinasti Umayyah berada dari Afrika Utara, kemudian menyeberang melalui Selat Gibraltar lalu masuk ke Spanyol atau Eropa sampai dengan India. Selanjutnya pada masa Umayyah pembangunan fisik serta perkembangan ilmu pengetahuan semakin berkembang. Pembangunan kota yang meliputi gedung-gedung perkotaan, gedung keagamaan, dan gedung militer. Kota-kota dipagari dengan benteng, pembangunan masjid Ayah Damaskus, Kairawan, dan masih banyak lagi. Lalu yang poin kelima itu adalah jurisprudensi dan tata hukum ajaran Islam masa Bani Umayyah. Lembaga penegakan hukum yang didirikan masa-masa Umayyah yaitu Al-Qadi. Dipimpin seorang yang disebut Al-Qadi, bertugas membuat fakta hukum yang diambil dari Al-Quran, hadis, atau ijma. Selanjutnya Hizbah, kekuasaan hakim atau Qadi dibagikan di antara dirinya dengan Al-Muhtasib
dan hakim atau al-qadi al-mazalim. Lalu selanjutnya kekuasaan peradilan yang paling tinggi yaitu kekuasaan hakim al-mazalim atau qadi al-mazalim. Kedudukan mahkamah al-mazalim merupakan peradilan tertinggi seperti menyidangkan perkara yang dilakukan oleh orang penting yang tidak bisa diselenggarakan dan diputuskan oleh hakim biasa. Selanjutnya poin ke-6, faktor kemunduran dinasti Muawiyah. Yang pertama itu adalah sistem pergantian khalifah. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan pergantian khilafah ini menyebabkan terjadinya saingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Lalu selanjutnya latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Sisa-sisa Syiah, para pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka seperti pada masa awal dan akhir maupun secara tertutup seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Selanjutnya lemahnya pemerintahan Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Selanjutnya penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah muncul kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah serta kaum Mawali yang merasa dikelas-duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Sekian video tentang pemerintahan Bani Umayyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.